subscribe Arpala Raham ST channel. Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater. Kulawan rasa dingin yang menusuk tulang itu dengan menarik selimut lebih rapat. Dari balik kelopak mata yang masih dihinggapi rasa kantuk itu, aku melihat perputaran jarum jam yang terus mengejar angka 3 pagi. Kring, tepat di jam 4 pagi, alarm waker berdering nyaring. Aku ingat, jam 5, aku punya janji di hari kelima libur cuti panjang tahun itu. Aku akan bersepeda gunung sambil camping bersama teman-temanku. Dia segera bergegas sholat tahajud, mandi, lalu menunggu subuh sembari berkemas-kemas, serta mengecek peralatan satu persatu. Takutnya ada perlengkapan yang kurang. Azan subuh berkumandang. Aku pun siap-siap berjamaah di musola kecil, tepat di sebelah timur, yang tidak jauh dari kediaman orang tuaku. Setelah selesai dari musola, aku ke garasi, mengambil kunci baut, dan aku mengencangkan semua baut sepeda yang terlihat masih kurang kencang, terpasang sembari menunggu matangnya panggangan roti yang ada di twister. Aku berganti pakaian ala goeser kekinian, mengambil tas ransel dari kamar, dan karena seisi penghuni rumah masih sepi, kutuliskan saja pesan bertuliskan kemana pergiku selama 1 hari ke depan di secari kertas di samping meja telepon. Kali-kali aja ada yang lupa sepertinya. Moga-moga mereka ingat, karena 3 malam yang lalu aku sudah bercerita soal rencana mengisi liburan ini kepada anggota keluarga. Kita kali ini berada di channel Arpala Raham ST pada segmen Hiking Angker Jadul. Di sini khusus menelusuri ulang kisah-kisah misteri di seputar kegiatan outdoors. Sebelumnya, Arpala Raham ST mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas korban meninggalnya 2 orang karyawan pada kebakaran yang menimpa gedung Cyber 1 di Kuningan, Jakarta Selatan. 2 powerbank 10.000 mAh yang selesai dicas hingga pagi buta itu tak lupa aku masukkan ke dalam ransel. Jangan sampai kehabisan daya baterai, pikirku. Saat ku kayu sepeda keluar dari rumah, Bibi Rusmah yang biasa membantu membersihkan rumah dan mencuci pakaian baru saja datang dan masuk ke dalam halaman rumah. Dia menyapa dan aku menjawab, "Ada janjian, Bi, sama teman-teman mau sepedahan sambil camping," jawabku. Bibi Rusma menyampaikan pesan agar lebih berhati-hati. Sebelum kita ulas secara lengkap, bagi sobat Arpala yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta bagikan sebanyak-banyaknya ke khalayak ramai. Hal ini merupakan hal yang mudah bagi kalian, namun berdampak besar bagi pengembangan dan kesinambungan channel ini. Bagaimanapun, keberlangsungan channel ini sangat ditentukan dari jumlah subscriber yang terakumulasi dalam kurun waktu 12 bulan guna monetisasi dari YouTube. Nantinya bakal ada banyak lagi cerita maupun video-video lainnya. Tak terasa, putaran roda sepeda Polygon Jingga milikku sudah menghantarkan ke kantin wedang kopi di belakang lapangan
Venus, komplit karyawan BUMN tempat Reni, sahabat jalan yang menyusun acara GS ini, tinggal bersama orang tuanya. Sambil melongok ke dalam ruangan kongko, ternyata sudah ada 3 dari 4 sahabat yang berkongsi hari itu. Hai Gareng, kita tinggal nunggu si Fitra, masih di jalan dia. Nih, maaf nasi salmon bumbu limau dulu. Ini dibikin sama mamaku. Sini yuk, ujar Reni sambil mengeluarkan bungkusan styrofoam dari kantong plastik yang teronggok di pojokan dekat meja. Wah, banyak banget bawa nasinya Ren, sambutku akrab. Nasi kukusan yang dibungkus daun dari kemasan plastik. Di dalam styrofoam itu bentuknya segitiga dan di dalamnya sudah ada lauk cacahan ikan salmon yang dibumbui seperti bumbu daun limau dengan aroma yang membangkitkan hasrat bagi buat nambah. Saat itu aku ingin mengambil styrofoam yang ketiga untuk nambah ganjil perut. Reni tersenyum simpul. Mata melirik ke kantong plastik ya, ambil aja Gareng. Masih banyak tuh stok. Buat sampai malam juga masih bagus di Maam, nggak apa-apa. 2 jam kemudian, tak terasa kami sudah mengaspal di jalanan yang ramai oleh aktivitas jogging warga mengisi hari Sabtu yang cerah itu. Kami mampir di tempat kakak Sherlyn yang membuka kedai orange juice. Di sanalah Sherlyn dibantu Herman mengisikan 6 jerigen literan dengan air segar beraroma tanpa gula dan air putih. Aku tinggalkan 2 lembar 100 ribuan di meja kasir yang aku buatkan dari dompet kulit karena aku ngerasa nggak enak sudah diisikan air yang nantinya akan dipergunakan sebagai bekal pada saat nanti camping. Di kilometer 18 Reni meminta bertukar sepeda. Ren, aku kayaknya kependekan tempat duduk sepedanya. Aku mau pakai punyamu dulu ya, kamu yang pakai punya aku, ribet mau ngeluarin kunci sedel, pintanya. Aku pun mengiyakan, sembari mengingatkan kalau rem belakang sepedaku karena baru di setel ulang masih terlalu ngaget dipakainya. Jadi alhasil kudu smooth kalau mau menyesuaikan lajunya sepeda. Reni pun sekarang naik di atas poligon jinggaku, sementara aku di sepeda Reni sekarang. Karena Sherlyn keringetan dan basah kuyup di salah satu minimarket, dia kasih aba-aba supaya berhenti dulu. Aku mau ganti baju dulu, Ren. Gareng, Herman, Reni tunggu aja ya di depan. Kami ikuti saja, dan dia memang sudah mulai agak berasa nafas, makanya mampir menjadi pilihan yang tepat. Setelah melintasi jalan dengan kiri kanan persawahan yang hijau, sampailah kami di lokasi camping yang sudah direncanakan. Lokasi menghadap ke arah bentang alam yang menawan, dan tempat mendirikan 3 tenda itu cukup tinggi tempatnya. 1 tenda untuk istirahat Reni dan Sherlyn, 1 tenda untuk meramu masakan dan tempat menaruh perkakas, 1 tenda untuk aku dan Herman. Setelah 4 sepeda disatukan di tengah tenda dan dikunci dengan rantai panjang, kami pun merapat membentuk lingkaran serta berdoa menurut keyakinan masing-masing. Sherlyn yang beragama Katolik senantiasa membawa rosarionya. Kami bertiga yang Muslim akhirnya sholat asar berjamaah di Selasa depan tenda. Tidaklah waktu menyiapkan perbekalan makan malam. Karena masih ada bekal nasi salmon, maka kami hangatkan dengan pemanas. Kami hanya tinggal menyiapkan sayurnya. Setelah semua siap, aku pun mengambil jerigen air aroma yang masih bagus dikonsumsi. Segera aku siapkan gula cair dari dalam tas perbekalan dan membuatkan minum buat 4 orang. Ya, kenyang sekali malam ini. Masing-masing kelihatannya makan dengan lahap. Setelah itu, Sherlyn dan Reni pamit untuk ke tenda, dan tinggal aku dan Herman yang masih asyik selonjoran di depan tenda dapur. Sementara tenda kami di depannya dibiarkan aja kosong, karena tenda itu hanya buat naruh tas ransel serta isi-isinya. Kamu enak mana? Mau istirahat di depan tenda yang tempat kita masak ini, atau mau bubuk di tenda kita? Tanya Herman. Bener, masih mau di sini aja dulu, tanya Herman lagi. Aku yang lagi kesengsem menikmati pesona alam berkedip mata saja tanpa bersuara. Maksudku supaya memberi kode mengiyakan pilihan untuk tetap stay di depan tenda masak ini saja. Oh, oke lah Gareng, kalau memang kamu masih mau di sini, ntar kalau udah ngantuk pindah ke tenda kita ya. Aku mau ganti pakaian sama langsung istirahat di tenda kita. Yuk, aku duluan ya. Sayup-sayup masih terdengar suara Sherlyn lagi cerita-cerita lucu sama Reni di tendanya. Tapi tak lama kemudian, tidak terdengar lagi. Aku berpikir pastilah keduanya sudah terlelap. Maklum, capek setengah hari bersepeda ria. Pasti pegel dan pengen memulihkan tenaga pastinya. Tinggal aku sendiri di depan tenda masak. Aku heran, tubuhku malam itu masih terasa fit saja. Gak ada berasa capek-capeknya. Mungkin karena efek dari 4 hari sebelumnya yang notabene banyak tiduran dan rebahan di rumah siang dan malam. Waktu terus berjalan, antara sadar dan tidak sadar, aku setengah terlelap.
Aku sadar sambil duduk di depan tenda masa. Tanpa sedikit pun ingin beringsut pindah ke tenda yang kami saat itu hanya ada Herman dengan suara dengkurannya. Pukul 11 malam, tak lama setelah aku terjaga, di kantongku HP berbunyi. Loh, kok telepon dari Sherlyn? Aku setengah tak percaya. Setelah HP ku keluarkan dari kantong jaket, ternyata mati. Padahal terhubung ke powerbank yang masih 80% terisi daya. Ketakutanku terus menjadi-jadi. Suara deru angin di luar tak terdengar seperti yang tadi ku dengar. Sambil bersedekat, aku mendengarkan baik-baik suara riuh di luar. Aku memasang telinga. Seperti ada ratusan orang yang sedang berbicara berbarengan dari arah bersisian dengan tempat kami ngecamp. Tak ada satupun kata yang bisa kutangkap dari suara-suara itu. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda, tapi terdengar familiar. Hiruk pikuk seperti di pasar. Aku diam tertegun dan mulutku pun terus berkomat-kamit membaca semua ayat yang kuhafal. Tentu saja aku tak memberitahu Herman atau dua temanku lainnya. Selama kurun waktu setengah jam, aku mendengar suara-suara aneh tersebut. Dan suasana pasar itu pun terus berlanjut selama setengah jam kemudian. Kemudian hiruk pikuk pasar disusul dengan suara cekikikan. Wah, seperti suara makhluk halus, pikirku. Perasaanku mulai jadi tak karuan. Cerita-cerita tentang suara pasar gaib yang sering diceritakan orang, kini ku alami sendiri. Aku berusaha sekuat tenaga menahan rasa penasaran untuk mencari sumber suara itu keluar area camping. Aku harus tetap standby di tempat bagaimana nanti dengan 3 temanku jika aku bepergian keluar. 1 jam kemudian suara cekikikan berhenti dan dilanjutkan dengan suara hiruk pasar kembali dan suara gamelan. Yang tadinya aku sudah agak tenang, ini jantung berdegup kencang. Ada apa? Orang bermain peralatan karawitan tengah malam? Nggak mungkin. Celakanya organ-organ tubuhku tidak mau kompak di tengah kondisi menegangkan begini. Jantung berdegup kencang, mulut tak berhenti komat-kamit membaca doa, pikiran mencari cara bagaimana bisa menghalau kesemuanya itu. Tapi otak berkeinginan lain. Kantuk datang membuat kelopak mata terasa berat sekali. Aku berusaha menolak, bertahan jangan sampai tertidur. Bagaimana kalau mereka membawa pergi ketiga temanku atau membawa aku? Atau salah satu dari kami kerasukan? Kemana? Dan bagaimana aku atau Herman mencari pertolongan? Pikiran buruk bercampur aduk membuat semakin kalut. Di tengah suara gamelan yang heboh dari luar area camp, aku membongkar ransel dan mengambil garam. Aku membaca ayat kursi dan surah Al-Kahfi ayat 65. Setelah itu aku berkata, "Ya makhluk Allah, Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Atas izinmu ya Allah, garam ini menjadi pembatas yang bisa menghalangi alam mereka berbaur ke alam kami." Aku gunakan ilmu tasbih. Garam itu aku taburkan ke sekeliling 3 tenda tempat aku dan 3 temanku berkemah untuk menjaga-jaga jika ada makhluk halus yang mendekat. Aku terus mengawasi 2 tenda di mana tempat temanku itu tidur, sampai akhirnya aku pun tertidur dan beringsur geser ke dalam tenda dapur. Pada pukul 1 dini hari aku terbangun. Ini berarti aku baru tertidur selama 1 jam. Suara-suara yang bikin jantung mau meledak tadi sudah lenyap. Suara angin, suara burung nokturnal atau burung malam, dan penggeret telah kembali. Alhamdulillah, ya sudahlah, suara-suara aneh itu hilang saja, sehingga membuatku lega. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita nggak pernah tahu tempat yang pernah kita datangi atau sedang kita kunjungi. Ini pernah memiliki sejarah seperti apa dulunya, kita kan nggak tahu. Lebatnya pepohonan tua di kawasan camping tempat kami berkemah itu menyimpan sejuta kisah misteri yang menyelimutinya. Kita patut menjaga keasliannya, bukan hanya keaslian alamnya saja. Jadi biarlah ia tetap menjadi kawasan camping ground dengan sejuta cerita yang membersamainya. Aku cukup beruntung mengalami kejadian tersebut di masa aku sudah sedikit banyak memperdalam agama yang aku yakini ini. Aku percaya bahwa mereka adalah makhluk Allah yang juga berada pada alam yang berbeda. Salam persahabatan selalu mitra Arpalara Mesti. Sukses berkarya, dan jika ada keluh kesah atau ide atau juga gagasan yang membangun ke depannya dapat sobat sampaikan melalui saluran dan direct message Arpalara Mesti di kanal Instagram. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.